Apakah diamnya Amerika Serikat di tengah negosiasi yang tak kunjung selesai dengan Iran justru memperbaiki situasi atau malah menghambat perdamaian? Kita akan ulas bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Presiden University, ada Pak Teguh Reza Shah, dan juga ada pengamat Timur Tengah, Bung Faisal Assegaf. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Teguh dan juga Bung Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum Ya, Mbak Disti, Pak Reza. Iya, saya ingin tahu dulu ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini ada hal yang kemudian anomali yang terjadi beberapa hari belakangan. Salah satunya adalah diamnya Presiden Donald Trump di tengah kita tahu adanya kesepakatan yang saat ini tengah ditempuh. Apa ini menjadi strategi baru dari Donald Trump atau sebenarnya Donald Trump justru sudah desperate? Perkembangan ini sangat menarik ya secara teori hubungan internasional. Saya pikir untuk analogi kita bisa lihat dari sepak bola. Jadi pergerakan dari total football menuju catenaccio atau dari menyerang secara frontal dan sistematis menjadi bertahan secara total dan sistematis untuk selanjutnya bersiap menyerang untuk menang pada saat yang tepat dan anggun. Ini kira-kira kalau saya mengikuti cara berpikir Trump ya. Dalam hal ini Amerika Serikat memang meredakan diplomasi total ke Iran karena merasa diri sudah cukup kuat dan berpotensi menang. Jadi ada 3 faktor kemenangan saya pikir yang ada dalam benak Donald Trump, dan bagi Iran ini mereka berpikir ini silakanlah berpikir seperti itu. Dalam benak Donald Trump, faktor pertama adalah gebrakan Israel di Lebanon dan Gaza sudah cukup mempersulit diplomasi Iran. Jadi dalam hal ini kementerian dan lembaga Iran agak gamang bagaimana mengamankan diplomasi, pada saat yang sama juga mengomentari pergerakan Israel di Lebanon dan Gaza. Kedua, dalam pandangan Amerika Serikat, Iran ini sudah semakin lemah di dalam negerinya sendiri sehingga akan melunak dalam kebijakan nuklir dan Selat Hormuz. Ketiga, Amerika Serikat yang diam ini berpotensi menjadikan dirinya sebagai part of the problem, a part of the solution, atau bagian dari penyelesaian, sekaligus juga good boy atau pria yang baik. Sementara Iran dianalogikan sebagai part of the problem atau bagian dari masalah, dan bad boy, orang yang buruk. Dengan cara ini, opini dunia akan terbentuk untuk mendukung kebijakan jangka panjang Amerika Serikat. Juga kombinasi 1, 2, 3 di atas memungkinkan Amerika Serikat semakin percaya diri di hadapan parlemen Amerika Serikat dan mempersiapkan Partai Republik untuk pemilihan setelah bulan November mendatang. Demikian. Oke, jadi ini adalah strategi yang tengah dimainkan oleh seorang Donald Trump untuk bisa memperlihatkan kepada dunia kalau Amerika Serikat adalah part of solution dan juga Trump adalah good boy begitu ya. Ini yang kemudian coba dibalik yang persepsi dari masyarakat, termasuk juga masyarakat Amerika Serikat. Bagaimana Bung Faisal Assegaf melihat ini semua, termasuk juga respon Iran? Saya kira ya ini menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak berdaya menghadapi Iran, sekaligus juga tidak berdaya menghadapi Netanyahu, atau Amerika secara umum tidak bisa menekan Israel. Kalau kita lihat rekam jejak Trump ketika perang Gaza, itu kan sama sekali Trump tidak menuntut gencatan senjata segera setelah dia menjabat pada Januari 2025, tapi Trump terus memperpanjang genosida yang dilakukan oleh Israel hingga akhirnya gencatan senjata semuanya itu yang diajukan atau yang dilakukan itu hanya demi kepentingan Israel untuk menyelamatkan para sandera. Saya kira dalam perang kali ini pun juga sama. Jadi Trump tidak bisa menghentikan Netanyahu untuk melanjutkan perangnya menghadapi Hizbullah, karena memang Trump dengan Netanyahu ini satu posisi, dalam arti ketika terjadi gencatan senjata di Lebanon November 2025, setelah gencatan senjata di Gaza awal Oktober 2025, itu adalah dua-duanya sama-sama menuntut pemerintah Lebanon melucuti senjata Hizbullah. Dan itu memang tidak mungkin karena pemerintah Lebanon tidak punya kekuatan militer yang seimbang dengan Hizbullah, sangat jauh kekuatannya, lebih kecil ketimbang Hizbullah. Jadi apa yang dilakukan Trump sekarang dengan diam ya sebenarnya tidak akan mengubah situasi di lapangan. Israel akan tetap melanjutkan serangan ke Lebanon hingga Hizbullah bisa dilemahkan, karena memang itu salah satu janji atau ambisi Netanyahu. Kalau memang karena tenggat waktu yang diberikan oleh Trump maupun Netanyahu adalah akhir tahun lalu untuk pemerintah Lebanon bisa melucuti senjata Hizbullah. Kalau memang tidak bisa ya Israel yang akan melakukan
untuk melucuti senjata secara paksa, walaupun kita tahu itu tidak bisa dilakukan sampai sekarang. Saya kira ini malah diamnya Trump ini malah akan merugikan posisi Trump di dalam negeri, karena Selat Hormuz yang sudah dikelola secara eksklusif oleh Iran, karena memang ada undang-undangnya yang mereka sudah sahkan pada akhir Maret lalu. Terus kemudian Amerika tetap melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran, itu artinya tetap membuat pasokan minyak global terhambat, dan harga minyak di Amerika pun juga tetap tinggi, atau membuat tekanan terhadap rakyat Amerika sendiri. Terus Oke. kemudian juga dengan kelanjutan serangan Israel ini sendiri, artinya pemerintahan Trump dianggap terus melanjutkan pelanggaran hukum, tetap membiarkan Israel melanggar hukum internasional, baik di Lebanon maupun di jalur Gaza. Oke, kalau menurut Bung Faisal, persepsinya adalah ketika diplomasi diam ini sedang dimainkan oleh Presiden Donald Trump, justru ini rasa-rasanya tidak efektif. Justru posisi ini akan menyudutkan Trump di mata warganya sendiri. Termasuk juga soal blokade Hormuz yang saat ini masih belum terlalu signifikan terlihat adanya perbaikan di sana. Bagaimana dengan pandangan Anda, Pak Teguh? Kalau diplomasi diam ini yang dimainkan oleh Presiden Donald Trump ini rasa-rasanya tidak efektif, justru posisi ini merugikan dari Donald Trump. Saya melihat Donald Trump itu adalah seseorang negosiator yang sangat tangguh. Kemudian dia juga melihat bahwa di dalam negeri betul ada masalah, tapi masyarakat Amerika Serikat cenderung mendiamkan hal ini ya. Karena bagaimanapun juga suara voting di parlemen Amerika Serikat itu menempatkan Partai Republik masih unggul, walaupun selisihnya antara 5 sampai 7. Kemudian dalam hal ini juga Trump itu yakin sekali bahwa dia bisa mengubah situasi kapanpun. Memang benar kata Bang Faisal, Amerika Serikat sedang lemah, kemudian juga Amerika Serikat memiliki banyak masalah di dalam negeri. Tapi kalau saya mencoba mengikuti cara berpikir Trump, dia mencoba mengambil hati masyarakat Iran. Karena dengan serangan Israel yang terus-menerus ke berbagai front, itu menunjukkan bahwa hanya Amerika Serikat yang bisa menekan Israel, dan juga Amerika Serikat yang bisa berhubungan dengan kelompok-kelompok pro-Iran di luar negeri. Kemudian juga Amerika Serikat juga sadar bahwa kritik dari Iran itu sangat keras, di mana Iran mengatakan terjadi banyak sekali gencatan senjata oleh Israel, dan Amerika Serikat dalam hal ini masih diam karena dia berpikir bahwa dengan dia diam dia bisa menenangkan situasi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, dan juga bisa mengambil hati masyarakat Iran karena mereka mulai lihat bahwa sekarang ini Trump sudah berubah, dan untuk itu bisa saja ada tekanan dari dalam negeri agar para negosiator Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf itu untuk lebih fleksibel, sehingga nuklir itu bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian juga Hormuz itu juga bisa dibahas dengan menyepakati hukum-hukum internasional dan juga aturan-aturan dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi demikian. Oke, menurut Bung Faisal seperti apa? Apakah efektif ini akan kemudian bisa berupaya memfleksibelkan Ghalibaf, termasuk juga mengambil hati masyarakat Iran? Anda yakin masyarakat Iran bisa diambil hatinya oleh Trump? Saya kira itu tidak akan terjadi ya, karena dari survei terakhir ini dilakukan stasiun pemerintah Iran, stasiun televisinya, 82,6% rakyat Iran puas dengan respon dari Angkatan Bersenjata maupun Garda Revolusi Islam Iran dalam menghadapi agresi Amerika dan Israel. Kemudian yang terakhir, tuntutan Iran itu sendiri, seperti dilansir stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, itu tidak ada sama sekali soal nuklir. Jadi Iran tidak mau lagi memasukkan soal program nuklirnya untuk dinegosiasikan dengan Amerika. Tuntutan Iran tetap salah satu antara lain adalah gencatan senjata permanen, artinya bukan hanya di Iran, itu di Lebanon, di Gaza, dan di semua front, artinya termasuk di Irak ataupun di Yaman nantinya. Terus kemudian juga meminta Amerika untuk cabut atau keluar dari Timur Tengah. Artinya itu tuntutan yang sangat, kalau memang Amerika memenuhi itu, artinya pukulan telak buat Amerika Serikat. Kemudian juga adalah pencabutan semua sanksi, terus juga pencairan semua dana atau aset Iran yang dibekukan oleh Amerika
Amerika dengan sekutunya. Kemudian adalah permintaan kompensasi lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian adalah menghormati pengelolaan Selat Hormuz atau lalu lintas Selat Hormuz. Karena yang dilakukan Iran sejak awal April adalah sesuai hukum positifnya, karena mereka parlemen Iran sudah mengesahkan undang-undang pengelolaan Selat Hormuz. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump ya tidak akan bisa menarik simpati rakyat Iran, karena kita tahu rakyat Iran sejak hari pertama perang mereka turun ke jalan untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh rezim yang sekarang ini dipimpin oleh Mujtaba Khamenei. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Trump ini ya Trump tidak akan, kalau kita membayangkan presiden Amerika siapapun, Trump ataupun Biden ataupun sebelumnya Obama, semuanya memiliki istilahnya berlumuran darah rakyat Palestina. Ketika Obama menjabat itu ada perang Gaza 2008 sampai 2009, kemudian perang Gaza 2012, kemudian perang Gaza pada 2014, kemudian juga Biden kita tahu 2021, 2025 dan juga Trump juga 2025. Jadi apapun dilakukan Trump ataupun presiden Amerika sebelumnya adalah untuk kepentingan Israel. Trump melihat dia dengan diam, artinya dia membiarkan Israel mencoba mencapai tujuannya yang tentu saja tidak akan berhasil, yakni bagaimana melumpuhkan persenjataan atau kekuatan militer dari Hizbullah. Oke, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan saya, ketika Presiden Donald Trump ini justru tengah diam begitu, diplomasi diam sedang dimainkan oleh Donald Trump, tapi justru Israel semakin dalam tanda kutip ya membabi buta untuk menginvasi Libanon begitu. Memang inikah taktik yang sebenarnya ingin dimainkan antara Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, memang benar, karena Trump itu adalah presiden paling berjasa kedua bagi Israel setelah Harry Truman. Harry Truman hanya butuh 11 menit untuk mengakui Israel setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Terus jasa yang sudah dilakukan Trump adalah dengan mengakui Yerusalem pada 6 Desember 2017, baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel, kemudian dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar. Nah, yang sedang dilakukan oleh Trump sekarang adalah bagaimana melumpuhkan Iran sebagai pendukung semua milisi anti-Zionis, sekaligus juga kelompok pejuang nasionalis Hamas dengan Jihad Islam di Gaza maupun Hizbullah di Libanon. Ya, itu yang ingin dilakukan oleh Trump sekarang. Ya, di Gaza mereka ingin menghabisi semua kelompok pejuang melalui Dewan Perdamaian. Kemudian di Hizbullah, Trump dengan Netanyahu satu posisi bagaimana melumpuhkan Hizbullah. Ya, ini adalah milisi yang paling kuat dari semua milisi yang didukung oleh Iran. Saya kira Trump tidak akan pernah menghukum Israel, ini sudah dibuktikan. Walaupun ada genosida, Trump sama sekali tidak melarang Netanyahu datang ke Amerika Serikat, atau apalagi kita tidak bisa membayangkan Trump untuk menghukum Netanyahu atau melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada November 2024. Oke, Pak Teguh, bagaimana dengan perspektif Anda soal apa yang sudah disampaikan oleh Bung Faisal? Ini artinya justru ketika diplomasi diam di tengah dimainkan oleh Presiden Donald Trump, justru ini dalam tanda kutip ya, terlihat membiarkan Israel mencaplok dan juga semakin agresif untuk menginvasi Libanon begitu. Itu artinya justru negosiasi semakin jauh dari kata sepakat. Yang Bang Faisal katakan itu tepat sekali ya. Memang terjadi pembagian tugas ya antara Amerika Serikat dengan Israel. Tapi pada saat yang sama Trump mempermainkan papan catur yang lain begitu. Okay. Dia sedang berpikir bagaimana terus-menerus mendestabilisasi Iran. Karena dia tahu persis Iran itu ekonominya sedang tidak stabil, mata uangnya semakin rontok, inflasi itu semakin tinggi. Kemudian juga perusahaan-perusahaan Iran banyak yang tidak berjalan. Kemudian bank-bank semakin jauh dari sistem SWIFT. Kemudian Amerika Serikat juga tahu bahwa Iran sedang menghadapi masalah lingkungan hidup, terutama sekali kekeringan dan desertifikasi. Kemudian juga Iran sedang menghadapi polusi yang besar. Kemudian juga dalam pandangan CIA di Iran sedang terjadi legitimasi atas kepemimpinan. Karena walaupun kita harus akui
Syiah Imamiyah itu sangat kuat. Marja'i Taqlid itu sedang berlaku. Tapi kalau kita melihat dari cara berpikir Amerika Serikat, itu pasti masih ada titik-titik yang bisa digoyang begitu. Titik-titik yang bisa digoyang itu adalah kaum protester, kaum demonstran yang masih bisa dibina, kemudian juga mereka yang mengkritisi pelanggaran hak asasi manusia, dan juga Amerika Serikat itu sangat berpeluang untuk menggoyang Iran dari perbatasan. Misalnya perbatasan barat itu ada Irak ya yang sekitar 1.400 kilometer. Kemudian ada perbatasan timur laut itu Turkmenistan itu sekitar 1.100 kilometer. Perbatasan timur Afghanistan sepanjang 900 kilometer itu masih bisa digoyang karena dari titik-titik tersebut masih ada kelompok-kelompok minoritas, masih ada kelompok-kelompok yang bisa dirancang oleh Amerika Serikat untuk melawan pemerintah pusat. Jadi untuk itu kelak Amerika Serikat bisa saja menerapkan satu sistem namanya responsibility to protect, di mana satu kelengahan sedikit saja dari Iran dalam mengawal perbatasannya bisa dianggap ini merupakan satu pelanggaran atas hak asasi manusia, sehingga Amerika Serikat dapat dengan mudahnya menggalang sekutu-sekutu untuk menyerang Iran kembali dari barat, dari perbatasan dengan Irak, dari timur laut perbatasan dengan Turkmenistan, kemudian dari barat laut perbatasan dan Armenia, termasuk juga dari barat laut dengan perbatasan Azerbaijan. Jadi saya melihat bahwa di satu sisi kita terpukau melihat Amerika Serikat yang sedang menenangkan diri. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tentunya sedang berpikir-pikir bagaimana memenangkan hati masyarakat Iran dengan misalnya dalam beberapa hari ke depan mengatakan akan menghargai hasanah peradaban Iran. Misalnya untuk itu mengatakan tidak akan menyerang kota-kota tua seperti Susa, kota-kota tua seperti Shush, kemudian kota-kota tua seperti Hamadan. Dan juga Amerika Serikat akan mengatakan juga akan menghargai hak hidup masyarakat Iran di kota-kota besar seperti Kermanshah, Ahvaz, Qom, Tabriz, dan juga Shiraz hingga ke Teheran. Jadi tampaknya saya pikir Amerika Serikat sedang memikirkan papan catur yang lain, dan untuk itu sedang mencoba untuk menggoyang bukan saja kredibilitas para negosiator Iran, tapi juga memecah belah kementerian dan lembaga yang ada di Iran, juga menarik simpati dari masyarakat Iran yang saat ini kehidupannya, kalau saya melihat dari perspektif CIA, itu sedang susah dan sedang istilahnya itu war fatigue. Tapi kalau saya lihat dari perspektif pemerintah Iran, tidak ada war fatigue dari kami. Yang ada dari sekarang adalah keharusan kami bersatu dengan pemerintah kami, dan untuk itu kami akan membalas perlakuan Amerika Serikat yang telah membunuh pemimpin besar kami. Demikian. Oke, menarik sekali penjelasan dari Pak Teguh begitu. Di tengah diamnya atau di tengah diplomasi diamnya Presiden Donald Trump, tampaknya Donald Trump tengah mengatur strategi dengan papan catur yang lain, termasuk juga ada kemungkinan merangkul kaum minoritas yang ada di Iran untuk bisa digoyang dalam tanda kutip Iran. Apakah ini menurut Anda, Bung Faisal, akan berhasil? Ya, selama ini memang Amerika bersama Israel terus berusaha menggoyang rezim mullah di Iran, tapi sejauh ini kan tidak berhasil. Memang Mossad berhasil untuk membunuh para ilmuwan nuklir Iran, bahkan puncaknya pada November 2018, seperti disampaikan Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB September 2018, bahwa Mossad berhasil mencuri semua program nuklir Iran. Nah, kalau memang benar mencuri, artinya kan ada program-program rahasia yang bisa dihancurkan oleh Mossad, karena memang mereka bisa masuk sampai mencuri berbagai dokumen, itu ribuan kalau tidak salah dokumennya itu program nuklir Iran. Kemudian pada November 2022 membunuh kepala program nuklir Iran Muhsin Fakhrizadeh, itu kuburnya ada di Teheran. Terus kemudian juga mereka berusaha menggalang oposisi-oposisi di Iran. Terakhir adalah ketika demonstrasi anti rezim karena masalah nilai tukar yang ambruk, $1 sampai 1,4 sampai 1,7 juta rial Iran nilai tukarnya, itu Januari, berusaha menghasut, tapi ternyata itu tidak berhasil. Ketika Amerika maupun Israel dalam serangan hari pertama membunuh pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, terus kemudian menghasut rakyat Iran untuk turun ke jalan, itu juga tidak berhasil untuk menumbangkan rezim. Malah sebaliknya mereka turun untuk mendukung rezim mullah melawan agresi Amerika dengan Israel. Satu-satunya cara buat Amerika maupun Israel adalah ya bagaimana dengan
menguasai ibu kota Teheran atau melakukan invasi. Karena kan untuk mengganti sebuah rezim kan caranya ada dua. Bagaimana dengan menguasai ibu kota, pusat-pusat pemerintahan dengan cara agresi, dengan cara invasi. Karena dengan agresi militer dari udara itu tidak akan berhasil. Yang kedua caranya adalah bagaimana menciptakan people power di Iran. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang tidak terjadi people power. Walaupun upaya bertahun-tahun untuk Oke. menumbuhkan semakin banyak kelompok oposisi di Iran, itu pun sudah gagal dilakukan Amerika maupun Israel. Oke, terakhir saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, setelah diplomasi diam yang saat ini tengah dimainkan oleh Presiden Donald Trump, lantas bagaimana nasib negosiasi ini bisa mencapai kata sepakat? Perlukah ada negara-negara penjamin, negara-negara penjaga untuk bisa mengawal dalam waktu dekat setidaknya ada kesepakatan yang bisa terjadi? Terima kasih. Dalam benak Donald Trump saat ini, yang dia pikirkan itu adalah exit strategi ya. Dalam hal ini adalah dia bisa keluar dari krisis dan selanjutnya mengatakan dirinya menang perang. Antara lain mengatakan saya akan membuka Selat Hormuz, tetapi terbatas sampai Iran benar-benar menunjukkan sikapnya yang lebih demokratis. Itu mungkin dia lakukan. Kemungkinan kedua juga dia mungkin mengatakan Iran memang belum terbukti akan bergerak ke arah senjata nuklir, tapi untuk itu ada persentase yang harus disepakati dengan Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kemudian juga Amerika Serikat tentunya harus berpikir bahwa kerja keras Pakistan itu penting ya. Tapi pada saat yang sama kita melihat ada keterbatasan Pakistan dan juga ada keterbatasan dalam negosiasi itu sendiri. Karena negosiasi itu berjalan secara tidak langsung. Amerika Serikat berada di kamar A, Pakistan bergerak dari kamar B ke kamar A, kemudian juga Amerika Serikat berada di kamar C. Jadi ini adalah hal-hal yang menyulitkan diplomasi itu sendiri. Tapi untuk itu tentunya kita bisa berharap PBB dalam hal ini Sekjen PBB hendaknya lebih proaktif karena dunia bisa menuju satu perang kawasan dan juga organisasi-organisasi besar seperti Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab dan juga gerakan non-blok itu hendaknya turut memperhatikan. Dan untuk itu saya melihat adanya potensi Indonesia berperan di situ menggalang solidaritas dari OKI, GNB dan Liga Arab dan ataupun Indonesia bergerak cepat merancang sebuah resolusi yang kuat di Majelis Umum PBB. Terima kasih. Oke, sudah saatnya dunia kemudian mengambil alih dan ikut berkontribusi dalam upaya kesepakatan yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk juga PBB, kemudian ada gerakan atau gerakan non-blok, termasuk juga Indonesia. Ini menjadi momentum yang tepat dirasa untuk bisa juga ambil bagian mewujudkan perdamaian ini. Terakhir saya ingin ke Bung Faisal. Kalau kemudian Amerika Serikat agak lama nih diemnya, stabilitas geopolitik tentu saja di Timur Tengah bahkan dunia sudah pasti terganggu. Akankah ini justru memunculkan konflik yang lebih luas ke depannya? Singkat saja. Ya kalau Iran sih Iran selama ini membuktikan mereka tidak mau menyerang negara lain. Mereka sudah membuktikan dalam 2 kali perang. Yang mereka lakukan adalah membela diri ketika diserang oleh negara lain. Terima kasih. Oke, baik, nanti kita akan lihat bagaimana peran dari negara-negara di Timur Tengah, bahkan di negara Teluk, termasuk juga Indonesia dan juga negara lainnya untuk bisa mewujudkan adanya perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk juga Indonesia yang kita akan tunggu bagaimana perannya. Terima kasih.